Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'. Amin ya rabbal alamin. Ahibbati fillah rahimallahu tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan untuk kita beribadah kepadanya siang hari ini. Karunia Allah yang sangat luar biasa kita dapatkan pada hari ini. Karunia pertama adalah Allah masih berikan kesempatan untuk kita beribadah di tahun baru ini. Alhamdulillah kita sudah masuk pada bulan Muharram 1447 Hijriah. Dan inilah momentum besar kita untuk memperbarui niat kita, memperbarui keimanan kita, menguatkan keimanan kita dan meningkatkan ketakwaan kita. Duyuf Rahman, tetamu Allah yang sama-sama kita muliakan. Maka hari ini, siang ini, kita akan membahas momentum hari ini bertepatan pada tanggal 10 Muharram 1447 Hijriah. Maka momentum besar 10 Muharram ini sudah selayaknya lah kita dapatkan, kita ambil peran dan bagian dalam ibadah sunnah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Maka bermula kita harus paham bahwa yang pertama, Muharram adalah salah satu dari 4 bulan yang haram. Dari mana dalilnya? Maka Allah sendiri yang jelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya dalam satu tahun tersebut ada 12 bulan. Dan dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan yang haram. Allah sampaikan kepada kita, inna iddatas syukuri indallah isna asyara. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah ihda asyara. Isna asyara. Sesungguhnya jumlah bulan yang ada di sisi Allah tersebut adalah 12 bulan. Syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurumun. Kemudian Allah sampaikan dari 12 bulan tersebut dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan yang haram. Maka tafsir Ibnu Katsir jelaskan 4 bulan yang haram tersebut adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Apa pemaknaan dari bulan haram tersebut? Maka dalam sejarah sebelum masuknya Islam, syariat Islam masuk, maka sejarah kaum kafir Quraisy tersebut juga sudah memberikan keimanan, namun dalam bentuk sosial kemasyarakatan, bahwa sesungguhnya 4 bulan yang haram tersebut haram bagi mereka untuk berperang. Maka disebut bulan haram. Namun setelah Islam masuk, syariat Islam masuk, maka haram di sini adalah kemuliaan, muazzamah. Maka kemuliaan di sini adalah bagaimana bulan Muharram tersebut dan 3 bulan yang lainnya mendapatkan kemuliaan dari masuknya kita pada bulan-bulan tersebut, dan salah satunya adalah bulan Muharram.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah tabaraka wa taala. Maka dalam sejarah kita sudah bahas tentang kemuliaan bulan-bulan yang haram tersebut. Namun dalam konsekuensi keimanan, ternyata di bulan Muharram ini ada 3 hari keafdalan kita yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita untuk berpuasa di pada hari tersebut. Pertama pada tanggal 9 Muharram, kemudian pada tanggal 10 Muharram, dan pada tanggal 11 Muharram. Maka perintah yang utama adalah perintah 10 Muharram, diperintahkan untuk berpuasa sunnah. Kemudian ada pembeda kita antara Yahudi adalah adanya puasa Tasu'a, yakni puasa 9 dan 11 Muharram. Maka dalam sejarah, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahmati Allah tabaraka wa taala, 10 Muharram ini banyak peringatan-peringatan yang dilakukan oleh orang kafir, orang Yahudi maupun orang Syiah pada tanggal tersebut. 10 Muharram ini bertepatan juga dari pembebasan Bani Israel kepada terbebasnya penjajahan Fir'aun, bebasnya Nabi Musa alaihi salam dengan para Bani Israel, para pengikut Nabi Musa alaihi salam, kemudian menyeberang Laut Merah, kemudian terbebaslah dari Fir'aun dan diperingati pada tanggal 10 Muharram oleh orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi pada hari itu bergembira dan mereka berpuasa. Kemudian kaum Syiah pada 10 Muharram diperingati bahwa telah wafatnya Husain bin Ali pada tanggal 10 Muharram di tanah Karbala yang pada hari ini disebut dengan negara Irak. Pembantaian besar-besaran 72 pengikut Husain bin Ali dan para pengikutnya di tanah Karbala pada waktu itu. Dan mereka juga merayakannya pada hari ini. Maka hari ini kita mencoba untuk memberikan pembeda antara ibadah-ibadah Yahudi ataupun ibadah Syiah pada hari ini dengan berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimallahu tabaraka wa taala. Maka kita ambil sebuah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, hadis marfu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sumu yauma Asyura. Berpuasalah kalian pada bulan Asyura. Asyura di sini adalah bulan Muharram di tanggal 10. Kemudian wa khalifu Yahuda, untuk menyelisihi Yahudi, sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Berpuasalah sebelumnya dan berpuasalah setelahnya. Jadi pada tanggal 10 Muharram orang-orang Yahudi juga berpuasa. Namun Rasulullah tekankan kepada kita semua bahwa pembeda kita, berpuasanya kita pada bulan Muharram ini adalah pembedanya pada tanggal 9 dan pada tanggal 11 Muharram disebut dengan puasa Tasu'a. Maka hari ini pada tanggal 10 Muharram adalah hari kedua kita dalam mengkomitmenkan ibadah puasa yang dianjurkan, yang diajarkan, yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Maka inilah komitmen besar kita. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian apa yang menjadi motivasi buat kita untuk menjalankan ibadah puasa pada tanggal 9, 10, 11 Muharram pada hari ini? Maka tentu saja banyak sekali keutamaan-keutamaan yang tentu saja Rasulullah sampaikan kepada kita, dan keutamaan tersebutlah harus kita ambil dalam ibadah kita pada bulan Muharram ini. Keutamaan yang paling utama yang Rasulullah sampaikan kepada kita adalah puasa 10 Muharram, 11, 9, 10, 11 Muharram lebih utama setelah puasa Ramadan. Jadi puasa sunnah yang paling utama dari puasa-puasa sunnah yang kita lakukan itu adalah puasa di bulan Muharram, puasa 9, 10, 11 yang Rasulullah sampaikan tingkatan keutamaannya di bawah dari keutamaan puasa di bulan Ramadan. Dan setelah puasa Ramadan tersebut adalah puasa Asyura atau Tasu'a.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Keutamaan yang paling utama puasa setelah Ramadan yaitu puasanya di bulan Muharram. Wa afdalus salati ba'da faridati salatul lail, dan keutamaan salat sunnah adalah salat yang paling utama, salat fardu tersebut adalah salat sunnah di malam hari atau qiyamul lail. Maka dalam hadis ini ceritakan bahwa tingkatan keutamaan puasa Muharram 9, 10 dan 11 Muharram ini adalah di bawah tingkatan salat puasa wajib, puasa Ramadan. Lantas banyak ulama berpendapat kalaulah seandainya puasa Ramadan tersebut dikerjakan namun terbatalkan karena sesuatu dan kondisi, apakah itu safar, apakah itu sakit, puasa Ramadan masih bisa kita ganti dengan puasa di bulan selanjutnya. Tetapi ketika kita mengerjakan puasa di bulan 9, 10, 11 Muharram, tidak ada penggantian. Di bulan-bulan selanjutnya karena hanya ada di bulan Muharram. Berbeda dengan puasa Ramadan ketika ada uzur syar'i yang kita lakukan, namun ternyata inilah keutamaan kita, bahwa yang paling utama setelah puasa Ramadan yang disebut dengan fardu dan wajib adalah puasa nawafil, puasa 9, 10, 11 Muharram. Bapak-bapak, ibu-ibu hormati Allah tabaraka wa taala, inilah komitmen kita mencoba untuk mengambil puasa sunnah 9, 10, 11 Muharram tersebut. Kemudian apa keafdalan yang kedua yang Rasulullah sampaikan kepada kita? Maka keafdalan kedua ketika kita berpuasa di 9, 10, 11 Muharram tersebut, sebagai puasa Tasu'a dan puasa Asyura tersebut, Rasulullah sampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya puasa di hari Muharram, Tasu'a dan Asyura tersebut dapat menghapus dosa setahun yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu hormati Allah tabaraka wa taala, komitmen dosa tersebut dalam riwayat dijelaskan apakah setahun sebelumnya dosa kita ataukah dosa yang akan datang. Maka dijelaskan, penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir tersebut dijelaskan bahwa puasa tersebut ternyata memiliki dua keistimewaan, puasa setahun sebelumnya dan puasa setahun setelahnya, dosa setahun setelahnya. Artinya ada beberapa ulama yang berpendapat penghapusan dosa tersebut, baik itu dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, Allah ampuni dosa kita dengan kita berpuasa pada tanggal 9, 10, 11 Muharram hari ini. Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, siamu yaumi Asyura inni ahtasibu 'alallahi an yukaffira as-sanata allati qablahu. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa puasa pada hari Asyura, aku berharap kepada Allah dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Namun para ulama berpendapat juga akan menghapus dosa yang setelahnya. Maka dua keutamaan yang Rasulullah sampaikan kepada kita pada bulan Muharram ini menjadi komitmen kita. Pertama, komitmen di bulan Muharram. Komitmen di bulan Muharram adalah bagaimana kita bisa menjaga niat kita dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala dengan memulai sunnah, yakni puasa Asyura dan Tasu'a 9, 10, 11 Muharram. Kemudian selanjutnya apa yang kita dapatkan pada tahun baru ini? Kita harus memperbaharui niat kita. Karena dalam sebuah hadis yang pertama, hadis Arba'in yang pertama yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dijelaskan ada seorang pemuda yang datang hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena niatnya karena untuk mengharapkan ridha Allah atau Rasulnya, tapi dia hijrah kepada bersama Rasulullah itu untuk menikahi seorang wanita yang berada di Madinah. Maka komitmennya tahun baru Hijriyah ini bermula ketika hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah. Dalam hadis Arba'in dijelaskan bahwa hijrahnya Rasulullah itu
Beberapa orang berniat bukan karena Allah. Dan inilah momentum besar memperbaharui niat kita untuk mengharapkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah sebuah keniscayaan buat kita. Kemudian yang kedua, dalam ibadah Muharram ini harusnya menjadi komitmen dalam ibadah kita yang akan datang. Allah berikan kesempatan kita untuk beribadah pada bulan ini, Muharram, kemudian dilanjutkan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, kemudian Muharram lagi. Maka inilah komitmen ibadah. Hari-hari yang kita lalui dalam ibadah bulan Ramadan, bulan Muharram, dan bulan Zulqaidah itu mendapatkan komitmen. Dan komitmen pertama adalah komitmen di bulan Muharram ini. Kita beribadah dengan memulai puasa Tasu'a dan Asyura pada hari ini. Dan insya Allah, Allah akan kuatkan niat kita. Allah akan kuatkan ibadah-ibadah kita yang akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.